Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama Ustadz dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus dan balok, kemudian luas permukaan kubus dan balok. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang menghitung volume kubus dan balok, ya. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus serta luas permukaan kubus dan balok. Untuk itu persiapkan buku, pensil ya, dan buka bukunya di halaman 138. Baik, langsung saja anak-anak sekalian. Bagaimana cara kita menghitung luas permukaan kubus? Langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya sebelum kita memahami. Perhatikan sebuah gambar kubus berikut. Ini adalah gambar kubus. Ya. Ini adalah gambar kubus. Nah, sekalian, jika kubus ini Ustadz uraikan, maka dia akan menjadi sebuah jaring-jaring kubus seperti ini. Ya, jadi terbentuk dari 6 buah bidang datar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika kita ingin mencari luas satu bidang datar, ya, oleh karena kubus ini, anak-anak sekalian, kubus ini terbentuk dari 6 buah bidang datar yang sama ukurannya, maka untuk mencari luasnya, kita harus menghitung keseluruhan daripada 6 buah bidang datar ini. Masih ingat di kelas 4 yang lalu, anak-anak sekalian sudah pernah belajar bagaimana mencari atau menghitung luas permukaan bidang datar. Ya, yakni sisi dikali sisi atau rusuk dikali rusuk. Nah, di sini kita akan mencari luas keseluruhan bidang datar yang ada di kubus ini. Nanti akan menghasilkan luas permukaan kubus, karena itu adalah sama. Baik anak-anak sekalian. Nah, oleh karena itu, luas permukaan kubus ini itu sama dengan luas jaring-jaring kubus. Nah, ini adalah jaring-jaring kubusnya. Ya, perhatikan ini adalah jaring-jaring kubus. Ya. Ya. Baik, untuk menambah wawasan anak-anak sekalian, coba kita perhatikan di sini. Ya, ini adalah Ustadz sudah sediakan gambar tentang jaring-jaring kubus. Manakah yang merupakan jaring-jaring kubus dan mana yang bukan. Perhatikan, jika dikatakan jaring-jaring kubus, ketika gambar jaring-jaring kubus ini, jika disusun, maka akan membentuk satu kubus yang utuh. Ya. Nah, perhatikan, dari demo ini, anak-anak sekalian bisa perhatikan bahwa ini tidak menjadi satu kubus yang utuh, maka jaring-jaring kubus ini tidak dikatakan sebagai jaring-jaring kubus, ya. Ya, ini bukan jaring-jaring kubus. Kemudian ada salah satu contoh lagi seperti ini. Apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Kita perhatikan. Iya. Membentuk satu kubus yang utuh, maka kita namakan ini adalah jaring-jaring kubus. Kemudian kita perhatikan yang kedua. Apakah ini jaring-jaring kubus? Iya, bukan jaring-jaring kubus. Kita ulangi lagi. Apakah ini jaring-jaring kubus? Ya, jadi bukan merupakan jaring-jaring kubus karena salah satu bidang atau sisi belum tertutupi, tersisa. Kemudian lanjutkan yang ini, apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Iya, jadi yang ini merupakan salah satu jaring-jaring kubus. Perhatikan, tertutup dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Juga tidak merupakan jaring-jaring kubus karena tidak tertutup dengan sempurna. Jadi yang dikatakan jaring-jaring kubus anak-anak sekalian adalah
yang bisa dibentuk menjadi kubus yang sempurna. Jadi ini ada yang tersisa seperti ini. Oke, baik anak-anak sekalian, kita kembali ke pelajaran, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, jadi untuk menghitung luas permukaan kubus, maka kita harus mencari ya seluruh bangun datar yang ada yang membentuk kubus ini ya. Jadi kita harus mencari, setelah kita menemukan luas dari satu bidang datar ini ya, maka kita harus kalikan dengan ke-6 bidang datar ini ya. Karena kubus dibentuk dari 6 bidang datar yang sama. Jadi sama dengan 6 kali luas persegi ya. Bidang datar yang ada pada kubus itu adalah persegi, 6 kali luas persegi. Ya, jadi 6 kali luas persegi dapat kita tulis seperti ini. 6 kali S kali S. 6 kali S kali S. Ya. Kemudian 6 kali S kali S dapat juga kita tulis 6 kali S kuadrat. Akhirnya kita dapat menentukan rumus daripada kubus, rumus luas permukaan kubus, yakni 6 kali S kuadrat atau luas sama dengan 6 kali S kali S. Baik anak-anak, kemudian coba kita masukkan nilai ke dalam jaring-jaring kubus berikut. Perhatikan, di sini kita sudah memiliki ukuran 5 cm untuk luas salah satu persegi ya, salah satu persegi yang ada di jaring-jaring kubus ini. Ya, jadi luasnya adalah, bagaimana cara menghitung luas persegi? Rumusnya adalah luas sama dengan S kali S. Ya, jadi 5 dikali 5. Sama dengan, ya, kita masukkan angka L sama dengan 5 kali 5, hasilnya adalah 25 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, maka kita harus mencari keseluruhan luas persegi yang ada di sini. Karena luas persegi yang ada di kubus adalah 6, maka dikalikan dengan 6. Luas sama dengan 6 kali 25 cm. Ya. 6 kali 25 sama dengan 150 cm persegi. Ya. Jadi salah satu perseginya kita sudah menemukan luasnya, yakni 25 luasnya. Untuk mencari keseluruhan luasnya, maka kita cukup kalikan dengan 6 kali 25. Kenapa harus 6 anak-anak? Karena bangun datar yang menyusun kubus itu ada 6 bangun datar berupa persegi. Baik, jadi luas keseluruhan daripada jaring-jaring kubus ini adalah 150 cm. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan anak-anak sekalian. Hitung luas permukaan kubus yang panjang rusuknya sebagai berikut. Ya. Hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya sebagai berikut. Ustaz sarankan supaya pahami dulu soalnya ya. Jadi hitunglah luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Kemudian jawab. Kita tentukan rumus kita yang sudah kita temukan di atas. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S kuadrat atau L sama dengan 6 dikali S kali S. Kemudian masukkan nilainya. 6 dikali 4 kuadrat atau bisa ditulis 6 dikali 4 kali 4. Kemudian ya, seperti ini, 6 dikali 4 kali 4 sama dengan 96 cm kubik. Jadi luas permukaan kubus ya, yang panjang rusuknya 4 cm adalah 96 cm persegi. Jangan lupa satuannya cm persegi.
Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas 54 cm kubik. Ya. Jika jaring-jaring tersebut dibuat sebuah kubus, maka tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Nah, sekalian, sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas 54 cm. Ya, jadi di sini jaring-jaring kubus. Luasnya 50 cm, kemudian satuannya cm persegi. Dari sini kita sudah, dari soal ini kita sudah menemukan bahwa ini adalah luas permukaan kubus. Jadi yang diketahui terlebih dahulu adalah luas permukaan kubus. Jika jaring-jaring tersebut dibuat sebuah kubus, maka tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Nah, jadi perintahnya adalah kita, anak-anak sekalian, diperintahkan untuk mencari panjang rusuk kubusnya, ya, itu panjang rusuk kubusnya. Jawabnya, perhatikan, luas sama dengan, ini adalah rumus kita, 6 kali S kuadrat atau 6 kali S kali S. Sama dengan, ya, karena kita ingin mencari berapa panjang rusuk kubus dari luas permukaan kubus yang sudah diketahui, maka kita menggunakan akar ya, akar. Jadi S sama dengan akar luas dibagi 6. Ya. Jadi rumusnya berubah menjadi S sama dengan akar luas dibagi 6 sama dengan akar 54 dibagi 6. Ya, akar 54. Luasnya di mana? L-nya adalah 54 dibagi 6, ya, sama dengan akar 9. Ya. 54 dibagi 6 itu hasilnya 9. Jadi akar 54 dibagi 6 adalah akar 9. Nah, akar 9 adalah 3 cm. Jadi akar 9 itu sama saja dengan 3 cm. Akar 9 adalah hasil dari 3 kali 3. Ya. Kalau akar pangkat 3 berarti 3 kali perkaliannya. Kalau kuadrat atau ya, kalau akar 9 berarti 3 dikali 3. Baik anak-anak sekalian, jadi hasilnya dari soal kita yang berada di atas ini, maka hasilnya adalah 3 cm. Kemudian kita masuk ke pelajaran kita selanjutnya, yaitu menghitung luas permukaan balok. Ya, menghitung luas permukaan balok. Sama halnya dengan kubus, untuk menghitung luas permukaan balok, kita juga harus mengetahui jaring-jaring daripada balok. Nah, ini adalah jaring-jaring daripada balok. Ya. Balok ini jika diuraikan akan menjadi seperti ini. Perhatikan. Di sini adalah L kali T maksudnya. Lebar kali tinggi. Ini lebar kali tinggi. Ya, kemudian di sini ada panjang kali tinggi, panjang kali lebar, panjang kali tinggi. Di sini ada panjang kali lebar. Jadi berpasangan ya. Berpasangan. Nah, seperti sesuai dengan definisi daripada balok atau bangun ruang adalah dibentuk dari 3 pasang bangun datar. Perhatikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari jaring-jaring kubus ini, jaring-jaring balok ini, kita dapat menentukan rumus kita. Perhatikan. 2 dikali panjang kali lebar. Di sini panjang kali lebar ada berapa? Panjang, coba kita lihat. Panjang kali lebar ada 1, ada 2, ya. 2 kali panjang kali lebar, kemudian ditambah panjang kali tinggi. Di sini ada panjang kali tinggi ada 2, ya. Panjang kali tinggi ada 2. Kemudian ditambah
2 dikali lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi juga ada 2. Ya. Sehingga dibuatlah rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Jawab, diketahui panjang bisa disingkat P, ya, 12 cm, kemudian lebar disingkat L, 8 cm, dan tinggi disingkat T sama dengan 5 cm. Perhatikan. Panjang 12, lebar 8, dan tinggi 5 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus kita, luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Kemudian, perhatikan, kita tinggal masukkan panjang kali lebar, berarti 12 dikali 8. Panjang adalah 12, lebar adalah 8. Berarti 12 dikali 8, ditambah 12 dikali 5, ditambah 8 dikali 5. Ingat, untuk menghitung ini, selesaikan dulu perhitungan yang ada di dalam kurung. Ya. Perhitungan yang di dalam kurung, kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian, 12 dikali 8 itu hasilnya 96. Kemudian, 12 dikali 5, 60. Ditambah 8 dikali 5, 40. Jadi hasilnya adalah 196. Ya, 2 dikali 196. Maka hasilnya adalah 392 cm persegi. Jadi, balok yang ada di sini, yang lebar, panjangnya 12 cm, kemudian cm, lebar 8 cm, dan tingginya 5 cm itu, luas keseluruhan permukaannya adalah 390 cm. Baik, langsung. Demikian anak-anak sekalian. Untuk latihan anak-anak sekalian, silakan kerjakan uji kompetensi yang berada di halaman 144, ya, dari nomor 1 sampai dengan 20. Ya. Kerjakan uji kompetensi yang ada di halaman 144 dari nomor 1 sampai 20, kirim ke Classroom. Saya harapkan semoga anak-anak sekalian tetap semangat dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Ustadz, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.